Godfather izin bertanya. Saya dari grup KI82. Oke. Bagaimana cara pembukuan yang baik dalam berdagang emas? Kita akan bahas di acara Anda Bertanya Godfather Menjawab episode yang ke-10. Silakan disimak ya. Berikut 9 pertanyaan lainnya. Lanjut. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Godfather di Godfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Godfather doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di episode yang ke-10 ini ada beberapa pertanyaan yang coba kita bahas ya teman-teman. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya, sampaikan pertanyaan kamu lewat link yang ada di deskripsi video ini ya guys. Itu, oke. Yang pertama ini dari Mbak Nuryani, Jawa Barat. Pertanyaannya, apa emas mini dan emas antam itu sama emas murni? Itu satu. Kedua, kenapa harga emas mini yang 10 keping 0,1 gram ditukar 1 gram antam selisih harganya lumayan, mungkin dibandingkan 1 gram antam kali ya? Main. Oke, Mbak Nuryani, Godfather coba jawab ya. Mudah-mudahan nggak salah tangkap nih dari pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Godfather bisa jawab begini. Jawabannya iya, sama-sama emas murni. Dasarnya apa Godfather bilang emas mini dan emas antam itu sama emas murni? Dasarnya adalah yang pertama, pengalaman Godfather sendiri saat menggadai beberapa emas kecil-kecil. Ada di video di atas. Waktu itu Godfather menggadai emas mini, mini gold, dan EWA gold ya. Dan ditaksir semuanya 24 karat. Kalau menggadai emas antam sudah pernah sebelumnya 24 karat, udah pasti gitu ya. Jadi begitu Mbak Nuryani, itu berdasarkan pengalaman Godfather menggadaikan emasnya. Yang kedua, kenapa harga emas mini yang 10 keping 0,1 gram ditukar 1 gram antam selisih harganya lumayan? Baik, jadi gini Mbak Nuryani, semakin kecil kepingan itu harga per gramnya semakin mahal ya. Sebagai contoh, Mbak Nuryani dan juga teman-teman bisa coba lihat di daftar harganya antam logamulia.com. Itu ada kepingan mulai dari 0,5 gram sampai sekilo. Itu ada tuh harga per kepingnya ya. Kalau dibagi lagi menjadi harga per gram, itu pasti kelihatan bahwa semakin kecil kepingan, harga per gramnya semakin besar. Contoh nih, Godfather buka ya logamulia.com. Sekarang tanggal 22 Oktober. Kalau kita cek yang simulasi beli emas, contoh yang paling gampang ya, emas batangan 1 gram itu harganya sebelum pajak itu 1.011.000. Sekarang kalau yang 10 gram itu 9.605.000. Berarti kan kalau yang 10 gram itu harga per gramnya nggak sampai sejuta, tapi 960.500. Yang 100 gram berapa? 95.312.000. Artinya harga per gramnya 953.120 rupiah. Paling gede yang 1 kilo 951.600.000. Jadi harga per gramnya kalau sekilo 951.600 rupiah. Dari data ini kita melihat atau terbukti bahwa semakin kecil kepingan, semakin mahal harga per gramnya. Itu satu. Menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa yang 0,1 10 keping ditukar antam 1 gram selisihnya harga lumayan? Karena kan kita belinya dari 0,1. Tentu 0,1 harga per gramnya nanti akan jauh lebih mahal ketimbang yang 1 gram. Kalau gitu kita beli aja langsung yang 1 gram. Silakan kalau memang kita punya kemampuan untuk langsung beli 1 gram. Pak, kalau yang 10 gram lebih murah harga per gramnya dibanding 1 gram. Silakan kalau bisa langsung beli yang 10 gram, silakan. Pak, yang 100 gram lebih murah, seterusnya. Pak, yang 1 kilo lebih murah harga per gramnya. Silakan beli yang 1 kilo kalau memang kita punya kemampuan. Tapi kan setiap orang kemampuannya beda-beda. Nggak semua orang bisa langsung beli 10 gram, 5 gram, atau nggak semua orang bisa langsung bisa beli yang 1 gram. Nah, emas yang kecil-kecil itu menjadi solusi buat teman-teman yang mau punya emas tapi dananya masih sedikit-sedikit nih ya. Memang untuk yang dananya sedikit ada beberapa pilihan.
Satu bisa lewat tabungan emas. Mulai dari 10.000, 20.000, 30.000 itu bisa dibelikan emas lewat tabungan emas digital. Tapi diingat, nggak semuanya orang ya cocok dengan produk tabungan emas digital. Ingat loh, ada orang-orang yang memang ingin begitu beli emas langsung pegang fisiknya. Nah, disitulah emas kecil-kecil menjadi solusi buat mereka. Pak, antara beli dan jualnya spreadnya besar. Betul, memang akan terasa besar. Ini karena beberapa faktor. Satu, dari segi ongkos pembuatannya memang semakin kecil tuh semakin mahal. Goldfather udah pernah coba mau bikin emas. Waktu itu mau nyetak dinar. Antara 1 dinar dan 1/4 dinar itu biaya cetaknya sama. Sehingga harga per gramnya itu kalau kita hitung itu jadi semakin mahal kalau semakin kecil cetakannya. Jadi Goldfather bisa maklum kenapa yang 0,1 tuh lebih mahal per gramnya dibandingkan yang 1 keping 1 gram. Demikian juga semakin kecil semakin mahal harga per gramnya. Nah, bicara tentang spread, memang kalau emas kecil-kecil itu spreadnya bisa terasa besar. Kenapa? Sebenarnya mereka selisihnya tipis-tipis saja. Cuma karena nominalnya itu nggak besar, jadi secara persentase itu gede banget. Contoh, misalnya 0,05 gram harganya 60.000. Ini contoh ya. Kemudian harga buybacknya 50.000. Ada selisih 10.000. Selisih 10.000 aja loh guys. Itu bisa dibagi-bagi buat keuntungan perusahaannya, buat ada program reseller dan sebagainya. 10.000 itu kalau dipersentasekan itu spreadnya lebih kurang 16,7%. Wow, gede banget gitu ya. Jadi sekali lagi emas kecil-kecil itu mereka hadir sebagai solusi buat teman-teman yang dananya terbatas tapi ingin mendapatkan emas fisik, daripada dana yang dianggap sedikit itu hilang begitu saja ya. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah profil orang itu beda-beda. Nggak semuanya seperti kita, misalnya seperti teman-teman yang pandai menyimpan uang. Ada juga orang yang nggak pandai menyimpan uang. Daripada uangnya habis, mending dibeliin tuh emas ya. Dengan begitu dia mengamankan, mengerem tingkat konsumtivitasnya. Itu jauh lebih baik ketimbang habis nggak tahu kemana. Berikutnya lagi, kalau bicara emas kecil-kecil spreadnya besar, itu sebenarnya tergantung tekniknya. Teknik beli dan jualnya. Kalau udah paham teknik beli dan jual, sebenarnya bisa dikecilin ya. Begitulah kira-kira Mbak Nuriani. Jadi gitu Mbak, jangan berkecil hati ya. Kalau kita baru bisa nabung 0,1 gram, 0,05, it's okay. Yang penting action. Yang berikutnya dari Kang Ongki Yunus, Jawa Barat lagi nih, nomor 2. GF izin bertanya, saya dari grup Keluarga Emas Indonesia 82. Halo, udah senior nih. Bagaimana cara pembukaan yang baik dalam berdagang emas? Terima kasih sebelumnya GF. Semoga GF sukses selalu dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sukses dan sehat serta berkah untuk kita semuanya. Goldfather kasih sedikit bocoran nih materi bisnis ya. Kesalahan pembisnis emas pemula ada di training Goldfather. Yang paling sederhana, stok awal hari sama dengan stok akhir hari. Perhatikan itu bagi para pedagang emas, khususnya yang pemula. Ini buat yang pemula ya. Nah, kalau teman-teman stok awalnya 10 gram pagi-pagi, maka setelah habis jualan tuh akhir hari harus 10 gram harus ada ya. Awas tuh, baik harga emas lagi turun, apalagi kalau harga emasnya lagi naik, harus wajib stok awal sama dengan stok akhir hari. Yang kedua, kenapa Goldfather tekankan stok awal sama dengan stok akhir hari? Karena itulah cara buat mengunci keuntungan kita hari itu. Jangan biarkan dia terlewat besok ya. Gitu teman-teman. Kalau besok naik bisa berabe, keuntungan bisa hilang. Begitu Mas Ongki Yunus, 2 pedoman sederhana dalam keuangan bisnis emas. Ya, lebih detail ada di training Goldfather. Klik di link di deskripsi video bagi teman-teman yang serius mau jadi pedagang emas. Yang berikutnya, nomor 3, Mas Anang Fathur Rahman, Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kalau persyaratan untuk menjadi nasabah emas Pegadaian atau cicil emas itu syaratnya apa saja? Karena saya cari di Google nggak tertera. Apakah umur 17 tahun sudah bisa menjadi nasabah emas Pegadaian? Terima kasih. Mas Anang Fathur Rahman, Jawa Timur. Waduh, masih muda ya, udah belajar investasi emas, bagus. Setahu Goldfather untuk cicil emas itu
harus sudah punya KTP mas. Jadi kalau di bawah 17 tahun belum bisa ya. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi cabang pegadaian terdekat mas, atau telepon ke call center Pegadaian nih 021 31 55550 021 31 5-nya 5 kali 0. Demikian Mas Fatkur Rahman dari Jawa Timur. Yang keempat, Mas Iser Randa Pratama dari Jambi. Selamat siang Goldfather. Kenapa harga buyback UBS dan Antam sama? Padahal harga beli Antam lebih mahal. Apa lebih baik beli UBS saja ya? Untuk pernyataan Mas Iser yang pertama, ini menurut Goldfather tergantung tokonya. Beda toko bisa beda kebijakan. Jadi toko bisa memperlakukan misalnya buyback Antam sama UBS sama, lalu pada saat jual Antam lebih tinggi, itu bisa terjadi. Tapi ada juga yang saat menjualnya antara Antam dan UBS itu beda, harga buybacknya juga beda. Kalau sudah menyangkut masalah ini, itu sudah sangat spesifik pada kebijakan toko masing-masing. Nah, seperti toko Goldfather itu beda buyback Antam dan UBS, gitulah kira-kira ya mas. Jadi tinggal dibanding-bandingin aja tuh ya, dari satu toko ke toko lain. Yang online aja tokonya bisa dicek ya. Oke, gitu ya Mas Iserananda Pratama dari Jambi. Next, yang kelima dari Mas Sobirin Jawa Barat. Oh, Kang Sobirin ya. Kang Sobirin, apakah risiko nyimpen emas di safety box seperti yang ada di Pegadaian atau di bank? Pertanyaan pertama. Yang kedua, safety box mana yang lebih recommended dari sisi biaya maupun keamanan di bank atau Pegadaian? Waduh. Secara umum namanya risiko itu selalu ada. Kita nyimpen di rumah ada risikonya. Nyimpen di SDB bisa jadi juga mas ada risikonya. Kita nabung uang di rumah sama di bank, dua-duanya juga punya risiko. Emang kita bilang nggak ada risikonya kalau di bank misalnya, ya tetap risikonya ada. Buktinya ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu kan buat mengcover risiko. Ya enggak? Begitu juga kalau simpanan kita di SDB, bisa aja ada risiko gitu ya mas. Tinggal nanti dari dua risiko itu kira-kira antara nyimpen di rumah dan di SDB, menurut perhitungan kita berdasarkan kondisi situasi masing-masing loh ya, itu mana yang lebih aman, di rumah atau di SDB. Itu aja sih. Kalau lebih aman di rumah, ya udah di rumah ya, risikonya tetap ada. Lalu kalau merasa lebih aman di SDB karena infrastruktur tempat penyimpanan yang lebih bagus, penjagaannya lebih ketat, sistem pengamanan juga lebih bagus, silakan ke SDB. Kemudian kalau safe deposit box mana yang lebih recommended dari sisi biaya maupun keamanan di bank atau Pegadaian, ini bisa dibanding-bandingkan. Coba aja mas keliling dari satu bank ke bank lain termasuk ke Pegadaian. Sejauh ini Goldfather pakai SDB di Pegadaian karena hari Sabtu buka. Kalau bank kan tutup hari Sabtu. Nah, di Pegadaian hari Sabtu buka setengah hari, bisa masuk ya. Gitu ya Kang ya, Kang Sobirin, semoga bisa menjawab. Berikutnya yang keenam dari Bang Ronaldi Dwi Siswoyo dari Jakarta. Sugar guys, Eci. Goldfather lagi di Gade Coffee and Gold nih, Pegadaian Bayaran Baru. Mampir sini guys. Alhamdulillah. Oke, saya ada yang nawarin jadi distributor emas. Penyedia jasanya SDGM. Oke, berarti mini gold nih ya. Produknya LM mini gold, iya bener. Menurut Gofal gimana ya tentang penyedia jasanya dari SDGM? Apakah bagus atau tidak ya? Dan minta saran kalau buat bisnis kemana ya? Oke, Bang Ronaldi di Dwi Siswoyo, sejauh yang Gofal ketahui SDGM itu insya Allah amanah ya, insya Allah amanah. Ini sepanjang yang Gofal ketahui sampai dengan hari ini, insya Allah ownernya amanah ya, Gofal kenal. Tapi pilihan kembali kepada Bang Ronaldi. Dan kalau buat saran untuk bisnis bisa coba ke websitenya aja langsung bang. Di websitenya minigold.co.id. Di situ di kiri atas ada kontak WA-nya, ada email adminnya, lalu ada juga kalau mau jadi distributornya. Nah ke situ aja. Kemitraan tuh ada dealer, distributor, reseller. Itu di menu kemitraan ya. Lalu ada FAQ-nya juga ada. Gitu ya Bang Ronaldi.
Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Berikutnya pertanyaan nomor 7 dari Mbak Inung di Jakarta. Jika saya bercita-cita mempunyai 100 gram emas, namun tidak ingin mencicil seperti pegadaian, mohon sarannya sebulan saya harus nabung berapa dan berapa lama untuk mencapainya. Budget menabung rata-rata sekitar 4 juta. Oke, Mbak Inung, kalau kita hitung secara cepat, misalnya 100 gram itu 100 juta dan budget Mbak Inung sebulan 4 juta, maka kita butuh 25 bulan. Insya Allah dapat emas 100 gram. Dengan catatan harga emasnya nggak naik ya. Kalau naik mungkin bisa kurang tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita hitung secara lebih detail. Misalnya kita bagi dulu nih 100 gram dengan budget 4 juta. Nah, 4 juta itu kalau hari ini bisa dibeliin emas berapa gram? Kita mengacu ke produknya Antam, 4 juta itu bisa 4 gram, Mbak. Ya. Kalau budgetnya 4 juta, bisa beli 4 gram. Yaitu kepingan 2 gram, 2 keping setiap bulan. Ini kan harganya kalau hari ini ya, 22 Oktober itu sebelum pajak 1.962.000 2 gram. Kalau sesudah pajak itu total 3.959.000. Iya 4 gram dapat. Hore. Jadi 25 bulan Mbak Inung. Belinya di butik Antam bisa. Harganya udah jelas tuh segitu. Ya. Atau mau beli di toko lain kayak di atas ini juga boleh. Gitu ya Mbak ya. Semoga menjawab dan selamat menabung. Semoga tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. 3 pertanyaan lagi guys. Dari Mas Abed Firdaus Maulana Hakim, Jawa Timur. Wah panjang nih. Assalamualaikum Godfather. Waalaikumsalam. Saya ingin berbisnis tapi saya belum ada pengalaman sama sekali dan saya tidak banyak modal dana. Oke. Saya ingin tahu dan tujuan saya tanya Godfather ini untuk saya dikasih pengetahuan saya harus bisnis brand emas yang gimana. Saya ingin bisnis dicontoh kayak jadi reseller emas kecil, contoh emas mini, mini gold, ewa gold. Dan saya mau tanya menurut Godfather harus ikut yang brand yang mana yang lebih mudah dan lebih banyak keuntungan. Mohon bantuannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Abed Firdaus. Baik, untuk 3 brand itu, emas mini, mini gold, ewa gold, Godfather sudah bahas. Kalau kita mau ikut bisnis, ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan seperti video di atas. Mulai dari biaya lisensinya, kemudian yang kedua juga masalah spreadnya, mana yang lebih kecil. Yang ketiga, apakah ada sistem jaringan atau beli putus gitu ya. Nah itu paling tidak beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih brand emas kecil-kecil. Nah, dan yang terakhir, saran Godfather dicoba beli yang emas mini, mini gold, ewa gold, dicoba aja beli emas, coba dagangin sebelum mendaftar menjadi distributor atau reseller ya. Nanti dirasakan mana layanan yang paling enak. Jadi di luar hal teknis ada hal non teknis. Kita cocoknya sama brand yang mana? Kalau itu juga kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Kita nyamannya atau layanannya mana yang paling bagus nih di antara ketiga brand itu. Begitu Mas Abed Firdaus Maulana Hakim. Kalau mau lebih detail lagi tentang belajar bisnis emas, bisa mendaftar di link deskripsi video ini, yaitu tentang training bisnis emas bersama Godfather ya. 2 pertanyaan lagi guys. Ulil Ansor, Jawa Timur lagi, banyak banget nih sekarang Jawa Timur. Mas Ulil Ansor nanya, harga emas naik turun tiap harinya. Bagaimana cara memprediksi dalam jangka pendek 1 pekan? Apakah emas bakal naik atau turun harganya? Terima kasih. Kalau bicara prediksi, bisa menggunakan metode teknikal ya Mas ya. Bisa di YouTube tuh banyak tuh teman-teman yang trading dan sebagainya. Tapi kalau Godfather lebih suka mengamati isu-isu apa yang berkembang hari-hari ke depan. Karena itu yang sangat berpengaruh. Harga di teknikal itu mengikuti isunya. Ya, ada isu corona harga naik gitu kan. Corona selesai harga mungkin turun gitu. Itu menurut Godfather ya. Teknikal ngikutin isu-isu yang terjadi. Perang dagang Amerika lawan Cina, harga naik. Perang dagangnya ayam, harga turun. Nah, jadi pelajari isu-isu yang berkembang tentang situasi ekonomi politik global. Salah satunya kita bisa belajar dari situs kitco.com. Itu setiap hari kita bisa baca berita-berita apa yang terkait dengan kenaikan atau penurunan harga emas. Juga perak. Yang mau install juga bisa di App Store maupun Play Store, bisa cari namanya Kitco Live. Nanti di situ kita bisa diupdate info harian harga emas, isu-isu apa yang terkait dengan
harga emas. Gitu Mas Ulil Ansor ya, pelajari isu-isunya. Itu menurut Goldfather ya. Next, yang terakhir. Oh, dari Mas Adiono, Kepulauan Riau. Wow, jauh nih Mas. Apakah cicil emas adalah pilihan yang bijak? 1. Lebih bagus nabung emas digital setiap bulannya atau lakukan cicil emas selama 1-2 tahun di Pegadaian? Mengingat harga emas yang cenderung naik dan bunga Pegadaian. Terima kasih. Oke, Mas Adiono, Kepulauan Riau. Apakah cicil emas adalah pilihan bijak? Bisa jadi, tergantung. Pilihan lainnya apa dulu? Misalnya pilihan lain, jajanin uangnya ke yang konsumtif, ya itu kurang bijak. Mending beli emas, ya itu lebih bijak gitu kira-kira ya. Jadi perbandingannya apa dulu kalau kita mau menilai ini lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Nah, tapi kalau lihat dari pertanyaan selanjutnya, lebih bagus mana antara nabung emas digital atau cicil emas? Kalau cicil emas itu plusnya angsuran kita nggak akan berubah meskipun harga akan naik, termasuk kalau harga turun kita nggak akan berubah. Cicilan kita itu tetap ya, nggak berubah. Tapi kalau nabung emas bisa berubah ya. Kalau harga naik, tabungan emas kita juga naik. Misalnya targetnya 1 gram sebulan, harga emas naik ya, kalau sekarang 1 juta, besok bisa jadi 1.050.000, 1.100.000 dan sebagainya. Itu antara cicil emas dan nabung emas digital. Berikutnya perbedaannya lagi adalah, enaknya kalau nabung emas digital itu nggak pakai margin. Kalau cicil emas itu kan yang kita angsuran itu harga emas yang sudah termasuk biaya cetak ditambah margin bank atau pegadaiannya. Jadi harga perorangannya agak tinggi tuh ya. Nah, kalau di tabungan emas digital kita cicil atau menabung tanpa ada margin, pure murni hanya harga dasar emasnya. Nanti pada saat kita mau beli fisik baru ditambahin biaya cetaknya. Nah, biaya cetak ini tergantung pada kepingan berapa kita mau jadikan fisik tabungan emas digital kita. Gitu Mas, silakan dipertimbangkan. Yang penting mulai aja dulu ya. Nanti dicoba dua-duanya bisa sedikit-sedikit, kemudian dirasakan mana kira-kira yang lebih cocok buat kita. Gitu. Oke. Pemenangnya adalah Mbak Nuryani dari Jawa Barat. Selamat ya Mbak, dapat kaos Goldfather ya. Nanti dihubungin sama tim Goldfather ya. Selamat. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan disampaikan melalui link yang ada di deskripsi di video ini. Dan apabila teman-teman juga yang ingin tahu lebih lanjut info tentang training bisnis emas bersama Goldfather juga ada di deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan apa yang Goldfather sampaikan bermanfaat buat kita semua, buat kamu, dan jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.